Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ahwalukunna ya salihat al-mahbubat. Semoga kalian tetap sehat ya salihah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di semester baru ini kalian bisa tetap semangat dalam belajar. Oke. Seperti biasa ya solihah ya, sebelum kita mulai belajar, Ustazah akan menyampaikan beberapa hal penting dulu. Insya Allah kalian sudah hafal ya. Yang pertama, siapkan dulu buku pelajaran dan alat tulis kalian, termasuk buku paketnya ya. Yang kedua, duduk yang rapi seperti saat belajar di kelas. Kemudian yang ketiga, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Selanjutnya, ketika belajar nanti, Ustazah harapkan kalian mendengarkan penjelasan dalam video ini dengan baik. Jangan di skip ya. Nah, insya Allah di akhir video akan ada evaluasi untuk kalian ya solihah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, insya Allah dengan izin Allah kalian dapat mengenal perubahan cuaca. Kemudian yang kedua, insya Allah dengan izin Allah kalian dapat mengetahui adanya pengaruh perubahan cuaca pada kegiatan manusia. Jadi cuaca yang berubah-ubah juga mempengaruhi ya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Bagaimana ya perubahannya? Nah, sekarang kita mulai ya. Judul materi kita hari ini, cuaca dan perubahannya. Oke, ayo. Siapa yang masih ingat materi cuaca pada pertemuan sebelumnya? Nah, yang masih ingat, coba. Bagaimana sifat cuaca? Masya Allah, barakallahu fiik. Benar sekali ya, berubah-ubah. Jadi harus kalian ingat, cuaca itu sifatnya berubah-ubah. Dalam waktu sehari bisa berubah-ubah. Nah, cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah setiap hari. Jika hari ini hujan, besok cuaca bisa saja cerah. Jika hari ini cerah, esok hari bisa saja berubah menjadi hujan. Atau bisa jadi hanya berawan saja sepanjang hari. Atau bisa juga mendung terus dari subuh sampai maghrib lagi ya. Nah, solihah, ketika cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya tentang ciri-ciri cuaca. Ketika cuaca berawan, nah jadi cuaca berawan itu muncul ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Jadi nggak terlalu panas ya solihahnya, enak tuh buat main-main. Nah, kemudian nih, ketika cuaca mendung, nah biasanya pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Nah, atau abu-abu maksudnya ya. Langit berwarna hitam, tuh awan-awan berkumpul menutupi langit yang biru sehingga seluruh permukaan langit menjadi hitam. Udara kadang terasa agak panas. Kadang-kadang ya, pas mau turun-turun hujan bentar lagi tuh, udara agak panas rasanya. Kemudian jika hujan turun, udara terasa dingin. Nah,
Biasanya kita kedinginan ya kalau udah hujannya mulai turun deras, lebat gitu. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan, rintik-rintik atau gerimis. Itu dia ya, ketika hujan turun. Nah, Solihah, kalian harus tetap ingat ya ciri-ciri dari cuaca ini sehingga kita bisa tahu perubahan yang terjadi ketika cuaca akan berubah ya. Yang tadinya cerah, kita lihat tuh suasana langit kayak gimana. Apakah dia akan berubah menjadi mendung atau hanya sekedar berawan saja. Jadi kalian bisa tetap main-main di rumah ya. Main bersama teman di taman atau di mana saja. Lalu bagaimana ya pengaruh perubahan cuaca pada kegiatan manusia? Nah, kita lihat yuk. Nah, anak-anakku yang solihah, saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibumu menjemur pakaian yang basah. Nah, matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan perajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka bisa menjemur kerupuk hingga kering. Nah, kerupuk pun siap digoreng untuk kita santap. Selain itu, petani garam juga senang karena dengan adanya cuaca yang cerah dengan matahari yang panas, maka proses pembuatan garam akan berjalan dengan lancar. Selain itu, para petani ikan asin nih juga bisa melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga ikan-ikan yang mereka tangkap bisa dijemur dengan cepat dan mengering sehingga tidak cepat busuk dan tentunya bisa cepat dijual ke pasar. Selain itu, petani padi juga bisa menjemur padi mereka dengan cepat karena udara yang panas nih, terik matahari yang panas bisa mengeringkan padi dengan cepat sehingga mudah untuk dibawa ke penggilingan sehingga lebih cepat pula untuk kita konsumsi setelah menjadi beras kemudian diolah menjadi nasi. Nah, selain para perajin ini, kita juga nih yang sehari-hari di rumah bisa memanfaatkan cuaca cerah untuk berolahraga di luar rumah ya Solihah, sehingga badan kita juga semakin sehat. Nah, karena sinar matahari itu mengandung vitamin D yang membuat tulang kita menjadi kuat. Ya, tapi olahraganya jangan siang-siang, pagi-pagi aja ya, sekitar jam 9 atau jam 10 ya. Oke, ketika cuaca berawan, kalian dapat nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kalian bisa bermain layangan, bermain sepeda, main sepak bola, main ayunan, dan masih banyak lagi permainan yang bisa kalian lakukan bersama teman-teman kalian di lapangan atau di taman dekat rumah kalian ya. Ini bisa kalian main perosotan, main kejar-kejaran sama kucing, dan yang lain-lainnya. Atau bisa juga di saat cuaca cerah kalian berangkat ke lapangan untuk bermain bulu tangkis bersama teman-teman kalian. Masya Allah ya. Cuaca berawan juga cocok loh untuk sekedar jalan-jalan keliling komplek rumah kalian atau sekedar jalan-jalan bersama teman-teman ya. Oke, selain itu ketika cuaca berubah mendung, nah banyak juga nih kegiatan yang bisa kalian lakukan ketika cuaca mendung. Meskipun kegiatan itu kalian lakukan di dalam rumah. Misalnya kalian bermain di teras rumah bersama teman-teman, bisa main gunting kertas untuk membuat karya ya seperti rumah-rumahan dan yang lain-lain untuk mengasah kreativitas kalian. Atau bisa juga kalian bermain mewarnai, menggambar bersama teman-teman ya. Atau
ataukah sekedar berkumpul menikmati cemilan dan secangkir teh hangat bersama keluarga kalian? Itu juga bisa ya, ketika cuaca mendung. Nah, itu kan udaranya agak sejuk, lebih dingin lagi kan? Lebih enak untuk menyantap cemilan atau teh ya. Nah, atau bisa juga nih kalian mengajak adik-adik kalian berkumpul, kemudian kalian membacakan cerita kepada mereka ya, karena tidak bisa bermain di luar lagi nih. Sudah mulai mendung, jadi agak takut untuk main di luar. Kalau tiba-tiba hujan, kan gak enak ya. Nah, atau bisa juga kalian memanfaatkan waktu luang ketika mendung itu untuk belajar mengaji ya. Kalian mengajarkan adik-adik kalian mengaji di rumah. Masya Allah, itu kegiatan yang sangat bermanfaat ya, Solihah. Oke, selanjutnya, jika ada tanda-tanda akan turun hujan, jangan lupa ya, bantu ibu kalian untuk mengangkat jemuran. Jangan biarin ibu kalian lari-lari sendiri ngangkat jemuran kalau udah gerimis-gerimis itu ya. Jadi, ketika sudah ada tanda-tanda turun hujan, sebelum turun gerimisnya, kalian bantu ibu kalian mengangkat jemuran ya. Atau bisa juga tuh kalian membereskan jemuran kerupuk ibu-ibu kalian ya. Nah, anak-anakku yang solihah, hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering, sehingga para petani bisa menanam padi dan tanaman lainnya yang membutuhkan banyak air untuk pertumbuhannya. Jadi bukan padi saja ya yang membutuhkan banyak air. Tanaman-tanaman lain juga banyak yang membutuhkan banyak air untuk pertumbuhannya. Sehingga musim hujan itu sangat ditunggu-tunggu oleh para petani. Jadi kalian jangan marah-marah ya ketika hujan turun. Nanti gak bisa main atau gak bisa apa. Nah gak gitu ya solihah ya. Musim hujan juga penting, terutama bagi para petani. Nah, anak-anakku yang solihah, saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada nih. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman, terbebas dari sampah-sampah ya. Sehingga ketika hujan turun dengan deras, aliran air di got atau di sungai bisa lancar sehingga tidak meluap ke jalanan atau ke area rumah kita. Jadi tetap waspada ya solihah ya, dan selalu jaga kebersihan. Oke, anak-anakku yang solihah, itu dia ya materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, Ustazah akan memberikan kalian evaluasi. Nah, evaluasinya bisa kalian kerjakan tugas yang ada di buku paket ya. Nah, coba buka buku paketnya solihah ya. Coba kalian buka dulu sekarang. Ustazah tunggu nih. Nah, oke, sudah? Oke, perhatikan halaman 16 dan 17 ya. Kalian lihat, jadi di halaman 16 di sana ada perintah soalnya, ya. Oke, kemudian di halaman 17 di sana ada tabel. Nah, sudah lihat? Ya, jadi di tabel itu kalian isi sesuai petunjuknya ya, solihah ya. Kegiatan apa saja tuh yang kalian lakukan ketika cuaca cerah? Kegiatan apa saja yang kalian lakukan ketika cuaca sedang mendung atau ketika cuaca sedang hujan? Nah, kalian bisa isi di tabel itu ya solihah. Bisa kalian kerjakan di buku tulis, bisa juga langsung kalian tulis di buku paket kalian itu. Kemudian kalian foto dan kirim lewat WA ya. Masya Allah, mudah sekali ya soalnya ya solihah. Oke. Oh ya, jadi kalian isi nanti minimal 3 ya. Masing-masing keadaan cuaca kalian isi
3 kegiatan, minimal 3 kegiatan ya. Boleh lebih lah. Oke. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah selesai pada pembelajaran kita kali ini. Semoga materi yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kalian, untuk ustazah juga. Jangan lupa pelajari kembali buku paket kalian yang solihah, dan jika kalian kurang paham, kalian bisa bertanya kembali ke ustazah lewat WA ya solihahnya. Buka lagi video ini, kemudian kalian dengarkan kembali dengan baik. Oke. Selanjutnya kita tutup pelajaran kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.